Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau turunkan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Ajari kami dari firman-Mu lebih lagi. Firman-Mu adalah kebenaran dan biar kebenaran yang kami ketahui itu yang akan memerdekakan hidup kami. Buat kami Tuhan, terus makin dimurnikan, hidup kami makin dilayakkan, hidup kami makin dikuduskan, untuk kami siap jadi mempelai-Mu, untuk kami siap dijemput oleh Engkau sendiri Tuhan. Siapkan hati dan hidup kami, wadah hidup kami Tuhan, untuk jadi alat membawa lawatan sampai ke seluruh ujung bumi. Pakai hidup setiap kami Tuhan, jadi wadah yang mulia, yang siap dipakai oleh Raja di atas segala raja, untuk memberitakan dan memasyurkan kebesaran dari nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ajari kami lebih lagi dan kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Biar firman-Mu membersihkan hati kami, bersihkan kami yang bagian dalam hati dan hidup kami Tuhan. Bahkan yang terselubung sekalipun, biar firman-Mu yang menerangi dan yang menyingkapkan semua yang terselubung dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap waktu yang Tuhan beri, untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh mendengar setiap kebenaran dari firman-Mu. Beri makan pada roh kami Tuhan malam hari ini, dari firman-Mu ini Tuhan, supaya kami dikenyangkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, Engkau yang tuntun dan Engkau yang kuasai hamba-Mu dan kuasai setiap kami dengan darah anak domba Allah. Tidak ada benih yang dicuri, tidak ada kebenaran yang tercecer, tapi semua benih kebenaran boleh tumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat semua kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat semua anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Shalom saudara, hari ini kita belajar lagi dari firman Tuhan. Dan kita bersyukur apapun keadaan dan situasi kita hari ini, tidak ada yang bisa membatasi hidup kita. Untuk kita boleh mendengar firman Tuhan, untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Hari-hari ini hari-hari di mana kita terus mempersiapkan hidup kita. Menantikan kedatangan Tuhan, menantikan Sang Mempelai, Juru Selamat menjemput kita. Dan menjadikan kita sebagai mempelai yang siap, yang dewasa, yang terus disucikan dan dikuduskan untuk layak jadi mempelainya. Ini waktu-waktu yang terakhir, terus kita mendengar ini sudah putaran yang terakhir. Ini sudah hari-hari dan masa-masa yang terakhir. Mari kita belajar dari firman Tuhan dan biar firman ini boleh mengubahkan hidup kita lebih lagi. Firman Tuhan di Yohanes 4 ayat yang ke-34 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Mari saudara, hari-hari ini kita terus belajar untuk makan dengan benar, makan dengan tepat, makan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita ini makan. Firman Tuhan di Yohanes 4 berkata, makanan kita yang sesungguhnya adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus hidup kita. Ini makanan yang sesungguhnya saudara. Di Yohanes 6 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Jadi kita mari bekerja, mari kita lakukan semua tugas tanggung jawab kita, dan kita makan saudara. Makan bukan untuk sesuatu hal yang binasa, tapi yang kita kejar, yang kita terus kejar dan terus kejar ialah kita makan untuk sesuatu makanan yang tidak dapat binasa. Itu makanan ilahi. Itu yang Tuhan mau untuk setiap kita, yang terus harus kita kejar. Alkitab berkata bekerjalah. Artinya bukan waktunya lagi kita hari-hari ini untuk kita santai, kita rileks. No,
Ini hari-harinya di mana kita bekerja lebih keras, bekerja lebih giat, terus bekerja double bahkan triple portion saudara. Bukan sekedar double, tapi kita terus mengejar karena waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat pendek saudara. Dan firman Tuhan berkata di kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini waktu-waktunya saudara. Hari ini hari-hari masih siang. Hari masih terang. Firman Tuhan berkata, bekerjalah. Kerjakan semua pekerjaan dari Tuhan, dari Bapa yang mengutus kita hari ini. Kemanapun Tuhan utus kita untuk kita pergi. Mari kita bekerja. Mari kita kerjakan selagi hari masih siang. Firman Tuhan berkata akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selagi hari masih siang, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kita pergi memberitakan kabar baik, kita pergi membawa terang, dan kita pergi menggarami dimanapun Tuhan kirim untuk kita pergi, saudara. Selagi hari masih siang, hari-hari ini begitu banyak pintu yang sangat terbuka. Kita terus bergerak dari desa ke desa, dari lereng gunung satu ke lereng gunung yang lain, dari pulau ke pulau, provinsi, semua kita bersama-sama bergerak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena inilah makanan yang sejati buat roh kita. Inilah makanan yang sesungguhnya buat hidup kita. Di mana kita mau, Tuhan mau setiap kita ini untuk makan yang sehat, makan yang benar saudara. Yaitu kita melakukan, makanan kita ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus hidup kita. Dan bukan sekedar makan, tapi makan dengan giat, dengan makanan yang terus kita kerjakan saudara. Ya, makanan yang terus kita kerjakan itu apa artinya? Artinya kita juga terus bergerak saudara. Bukan cuma kita makan firman untuk diri kita sendiri dan stop untuk kita. No, ini waktunya kita bergerak keluar. Ini waktunya kita memberitakan Injil. Ini waktunya kita memberitakan, membawa kasih Tuhan kemanapun kita ini pergi. Dan ini waktunya saudara. Saudara ingat di kisah Sodom dan Gomora di mana Tuhan memusnahkan kota-kota itu. Kota itu tersebut. Karena apa saudara? Saya kaget sekali ketika Tuhan bukakan di Yeskiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-49. Firman Tuhan berkata, lihat inilah kesalahan Sodom. Mari kita belajar dari firman saudara. Firman ini luar biasa, firman ini up to date, firman ini yang mengajarkan kepada kita jalan kepada kebenaran. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan berkata, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kesalahannya apa saudara? Di sini dikatakan kecongkakan. Artinya kesombongan, kecongkakan, keangkuhan. Di mana kita merasa kita bisa sendiri di luar Tuhan, kita mampu melakukan sendiri. Mari saudara, minta hati Tuhan, terus minta roh Tuhan itu terus memurnikan hidup kita. Karena sungguh di luar Tuhan, di luar Dia, kita sungguh tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa melakukan apapun. Dan kita tidak bisa berbuat apapun sesungguhnya di luar dari Tuhan. Dan ini kesalahan dari Sodom. Kenapa Sodom dan Gomora Tuhan musnahkan? Karena kesombongan, kecongkaan itu kekejian di hadapan Tuhan. Mari kita minta terus hati yang sadar dan terus hati yang dengan sadar kita tahu bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat bergantung dengan Tuhan. Dan ini tahun-tahun di mana kuncinya untuk kita ini berhasil dalam kehidupan kita. Yaitu bergantung penuh dan terus menyadari bahwa semuanya asalnya dan berasal hanya dari Tuhan saja. Tidak ada kesanggupan kita, tidak ada kemampuan kita, tapi hanya Tuhan dan Roh-Nya saja. Kecongkakan itulah kesalahan Sodom. Jadi bukan hanya sekedar imoralitas saudara yang selama ini mungkin kita ketahui Sodom dan Gomora betapa bejatnya kota tersebut. Tapi Alkitab berkata, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu kecongkakan.
Dan yang kedua apa? Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup. Kita harus sangat waspada dengan yang namanya kenyamanan. Kita harus sangat waspada saudara dengan apa yang disebut kenyamanan. Di mana saatnya semuanya serba melimpah dalam kehidupan kita. Semuanya mungkin serba ada dalam kehidupan kita. Dan kita merasa damai, tenang. Dan kita merasa semuanya oke. Kita harus waspada saudara. Karena hal ini sangat membahayakan. Dan inilah juga yang membuat kota Sodom itu dihancurkan dan dimusnahkan. Tuhan membenci kesombongan, keangkuhan, kecongkakan. Tuhan tidak suka. Dan kenyamanan itu juga berbahaya. Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi, ini kau saudara garis bawahi, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Hakikat daripada Injil, pergi beritakan kabar baik kepada mana? Kepada orang-orang sengsara, kepada orang-orang yang terikat, kepada orang-orang yang terbeban, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang miskin. Ini panggilan untuk setiap kita. Dan inilah makanan yang sejati saudara. Yaitu kita melakukan pekerjaan Bapa. Ini melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mari kita belajar saudara. Untuk kita terus memberikan perhatian, untuk kita terus memberikan hati kita ini peduli dengan semua yang di bawah. Di luar banyak yang sengsara saudara. Di luar sana banyak yang terikat. Di luar sana banyak yang susah. Inilah waktunya, inilah harinya. Selagi masih siang, kita masih bisa bekerja. Mari kita bekerja. Mari kita bekerja bukan untuk makanan yang fana, bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi kita mengejar makanan yang tidak dapat binasa, makanan yang sejati, makanan yang dimana Tuhan disukakan. Mari kita terus bekerja saudara, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Karena ketika tiba waktunya malam, Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini waktunya, dengan semua situasi dan kondisi, ini tidak boleh menghentikan kita. Ini tidak boleh membatasi kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Kita adalah orang-orang yang terus tidak bisa dibelenggu oleh apapun. Justru situasi dan keadaan hari ini, mari kita bangkit. Mari kita bekerja dengan lebih giat. Mari kita terus bergerak bersama dengan Tuhan. Dan kita lakukan setiap tugas, setiap panggilan yang Tuhan berikan atas kehidupan setiap kita. Dan kita belajar saudara. Apa stepnya saudara ya? Stepnya untuk kita ini mulai dan terus kita ini naik dan naik seperti yang Tuhan itu mau. Dimulai dari Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Permulaan dari segala sesuatu, permulaan dari semua hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini salah satu kunci untuk kita belajar saudara. Mungkin kita sudah sering mendengar takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi seberapa? Ada kombinasi, nanti kita belajar yang kedua. Tapi yang step pertama, kita mulai start pertama. Belajar, Alkitab berkata permulaan, pintu gerbangnya. Gerbang pintu untuk kita masuk lebih lagi. Untuk kita naik step tangga lebih lagi. Itu adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus. Karena itu adalah pengertian. Dan hari-hari ini yang kita terus butuhkan saudara. Kita harus tumbuh di dalam pengertian kita akan firman, kebenaran. Kita harus tumbuh kenal Tuhan lebih lagi. Tidak bisa pakai yang lalu. Mari kita tidak hanya terus mengingat-ingat yang lalu. Alkitab berkata di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan aku terus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita terus mengejar saudara, kita terus mengejar keberhasilan, apapun pergumulan di masa yang lalu, kesulitan kita di masa yang lalu, kegagalan kita di masa lalu. Sudah begitu hari ini kita start every day, setiap hari kita fresh start bersama dengan Tuhan. Kita mulai selalu start yang baru.
dan dimulai dengan yang namanya takut akan Tuhan. Tiap hari saudara, saya berdoa, saya minta Tuhan, biar roh takut akan Tuhan itu terus memenuhi hati, memenuhi hidupku. Karena ketika kita takut akan Tuhan saudara, apapun tidak ada yang bisa membuat kita takut saudara. Karena takut kita akan Tuhan membuat kita jadi orang yang merdeka. Kita tidak takut dengan semua situasi. Kita tidak takut dengan semua kondisi. Kita tidak takut dengan apapun dan siapapun saudara. Tapi lebih di atas semuanya, mari takutlah akan Tuhan. Itu lebih daripada apa yang lainnya. Firman Tuhan juga berkata saudara, di Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari kita lepaskan, kita tanggalkan semua kebodohan dalam hidup kita. Dan mari kita terus mengejar dan kita berlari kepada yang namanya takut akan Tuhan. Kenali Tuhan lebih dan lebih lagi. Kejar Tuhan lebih dan lebih lagi. Lebih dari yang kemarin, lebih dari waktu yang lalu. Tapi kita terus mengejar dengan mata hati kita yang hanya tertuju kepada Tuhan. Goalnya satu saudara. Ya, goalnya satu, kita ini mau lari kepada goal. Kita mau menuju kepada puncak destiny di mana Tuhan mau untuk setiap kita ini sampai ke sana. Dan ada ayat yang bagus sekali di Mazmur pasal yang ke-128 ayat yang pertama dan yang kedua. Di sini firman Tuhan berkata, nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. The Passion Translation menerjemahkan dengan sangat bagus. Ya, nyanyian siarah ini diterjemahkan sebagai nyanyian anak tangga, saudara. Ya, ada stairway, ada anak tangga yang untuk membawa kita ini naik, saudara. Apa? Untuk next berikutnya, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu membawa kita naik, ya, membawa kita berjalan. Setiap kali namanya anak tangga itu membawa kita naik, saudara. Itu perjalanan untuk kita naik itu anak tangga, saudara. Ya, ini nyanyian anak tangga. Betapa sukacitanya mereka yang mengasihi Tuhan. Dalam takut akan Tuhan, disitulah ekspresi kita mengasihi Dia. Ya, takut akan Tuhan itu ekspresi bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Alkitab berkata, dia menyembah di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan, menyembah di hadapan Tuhan. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ini satu bagian, satu kesatuan saudara. Dalam takut akan Tuhan, di situ ada hati kita yang mengasihi. Di situ ada hati yang terus menyembah kepada Tuhan. Menyembah di hadapan Tuhan. Bukan stop sampai di situ saja saudara. Ketika hati kita kepada Tuhan, ketika hidup kita menyembah kepada Tuhan, kita hidup dalam takut akan Tuhan. Alkitab menjelaskan di sini, siap untuk mentaatinya. Jadi ketika kita jalan bersama dengan Tuhan dalam penyembahan hidup kita, menyembah kepada Tuhan, kita harus jadi orang yang siap. Siap menyambar, siap menangkap dan siap terus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan atas kehidupan kita. Dan itulah makanan yang tidak dapat binasa. Ini makanan yang sungguh mengenyangkan roh kita. Makanan yang sungguh membuat hidup kita akan jadi orang-orang yang berbeda. Kita tidak jadi orang-orang yang biasa. Tapi kita orang yang terus dikenyangkan saudara. Karena apa? Karena kita makan dan kita bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Dan ada upahnya saudara. Ada berkat yang menanti. Di mana di dalam takut akan Tuhan ada jaminan yang luar biasa. Itu yang saya katakan, ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak perlu takut akan masa depan. Kita tidak perlu takut akan hari depan. Kita tidak perlu takut akan kehidupan. Dan kita tidak perlu takut karena Tuhanlah jaminan yang sejati dalam kehidupan kita. Di Mazmur 128 ayat yang kedua ini di TPT mengekspresikan dengan bagus sekali. Dan upahmu, upah dari kita mentaati, upah dari setiap firman yang kita terima dan kita kerjakan dan kita hidupi saudara. Firman Tuhan berkata, upahmu adalah kelimpahan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Komplit kan saudara? Mau apa lagi coba? Sudah kelimpahan,
Dan sudah ada kebahagiaan dan kesejahteraan. 3 in 1, komplit saudara. Ketika kita belajar dan kita mau takut akan Tuhan. Kita mentaati dan kita siap terus melaksanakan dan mengerjakan pekerjaannya. Jadi makanan hidup kita. Alkitab berkata upahmu adalah kebahagiaan, kelimpahan, dan kesejahteraan. Amin saudara, luar biasa sekali. Dalam kondisi apapun, tadi saya katakan ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita tidak perlu takut dengan yang lain. Dalam kondisi sehari-hari ini kita terus bergerak saudara. Kita ke desa-desa, kita ke kampung-kampung, kami dan Harvest Center kami terus bergerak bersama-sama. Tidak ada waktu untuk kita senggang, santai-santai. No way, ini waktunya kita bekerja lebih keras. Ini waktunya kita bekerja lebih giat. Ini waktunya, mari kita terus bekerja dan bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Amin saudara. Dan yang kedua saudara, di dalam takut akan Tuhan, perlu yang namanya kemurnian hati. Tadi di awal dari sebelum kita mendengarkan firman, kita sudah mendengarkan pujian. Purify my heart. Murnikan hatiku Tuhan, murnikan hatiku. Dan biar inilah yang jadi doa setiap kita. Purify my heart, murnikan hatiku Tuhan. Dan biar disingkirkan, singkirkan semua hal yang menghalangi antara perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada. Mari kita minta Tuhan singkirkan dan mari kita singkirkan semua yang menghalangi perjalanan kita untuk kita bisa lari dengan Tuhan. Ini waktunya, tidak ada waktu lagi yang lebih panjang. Ini hari-harinya, selagi hari masih siang, mari kita terus mengejar dan kita terus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan berkata di 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, tapi kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Biar kita berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Karena kemurnian inilah yang membawa kita naik dan kita akan melihat Tuhan. Di Matius 5 dikatakan berbahagialah orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Dan kemurnian hati ini saudara, hari-hari ini makin langka. Hari-hari ini makin banyak yang teriritasi, makin banyak yang hilang saudara. Dan kita terus biar berdoa dan kita kejar, murnikan hatiku Tuhan. Dalam aku takut akan Engkau, biar dalam takutku akan Engkau ini dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh suci, mau mengikuti apa yang Tuhan mau, mengejar yang Tuhan mau. Karena inilah Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kita ketika kita melakukan pekerjaannya, ketika kita menuntaskan pekerjaannya, ketika kita hidup kita ini menghasilkan buah, disitulah Bapa dipermuliakan dalam hidup kita. Dan kita ini siap jadi alatnya Tuhan. Tuhan hari-hari ini terus mencari dan mencari wadah-wadah, alat-alat, nyari orang siapa yang mau untuk jadi alatnya, membawa lawatan Tuhan, membawa berita keselamatan, berita sukacita, kelepasan buat semua orang yang terbelenggu di luar. Menjadi kita, hidup kita biar menjadi jawaban buat setiap orang yang membutuhkan jawaban. Kita memberikan kekuatan buat orang yang lemah. Kita berdoa membawa kesembuhan buat orang yang sakit. Karena kita mau disucikan, kita mau kita mau dikuduskan. Dan Alkitab berkata, barang siapa menjauhkan diri, barang siapa menyucikan dirinya dari semua hal yang jahat, dia akan dipakai perabot yang mulia, untuk tugas yang mulia. Biar hidup kita sebagai bejana yang murni, yang takut akan Tuhan, mau di tangan Sang Penjunan, jadi
mudah untuk dibentuk, mudah untuk dikerjakan seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Memang betul saudara. Dan mari kita hari-hari ini saudara, kita ini terus jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh mengejar, berkonsentrasi pada hal-hal yang berguna. Ada satu quote ya, saya tunjukkan anak tangga. Kita mulai fresh start dengan takut akan Tuhan, dengan hati yang murni. Kita menuju, kita naik, fokus mata kita kepada goal, kepada destiny yang Tuhan mau setiap kita. Konsentrasilah pada hal-hal yang berguna. Dan hari-hari ini mari kita putuskan, kita tetapkan dalam hati untuk kita mencapainya dan kita melaksanakannya dan kita menyelesaikannya. Suatu tugas berapapun harganya. Berapapun harganya saudara. Karena cintanya kita kepada Tuhan itu akan membuat kita sampai kepada yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Mari terus bergerak saudara. Jangan berhenti dimanapun hari ini yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang bekerja, yang di kantor. Mengertilah untuk apa kita ini bekerja hari-hari ini. Yang melayani, mari kita juga terus mengejar apa yang Tuhan mau. Bukan sekedar pelayanan yang biasa. Ini sudah bukan waktunya kita jadi biasa-biasa. Tapi ini waktunya setiap kita bangkit, kita bekerja makin giat, makin keras, makin kencang. Untuk menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan mau. Dan dengan hati yang murni. Dengan hati yang terus dimurnikan oleh Tuhan. Yang terus mau kita hati ini dimurnikan oleh Tuhan. Supaya kita jadi alat, jadi bejana untuk perabot yang mulia. Untuk jadi wadahnya kita membawa lawatan sampai ke ujung bumi. Kita terus bergerak saudara. Doakan nanti bulan depan saya akan ke Tahuna. Ya, setelah sekian bulan kami nggak pergi ke luar pulau. Mungkin baru besok bulan November saya akan berangkat ke Sangir Tahuna bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan semua transport yang tersedia. Karena saya dikabarin saudara, untuk sampai ke Pulau Sangir di sana hanya 2, lewat udara atau lewat laut saudara. Saya berkata Tuhan harus lewat udara, tidak mau lewat laut. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan sediakan dan Tuhan akan sediakan pesawat yang akan membawa kita berangkat dan akan membawa kami pulang. Dan akan ada terus kita akan bergerak di Manado, saya akan masuk, kita akan mengajar, banyak hamba-hamba Tuhan akan dikumpulkan dari berbagai macam denominasi, kita akan terus saling belajar, kita saling terus menguatkan. Pekerjaannya kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan makanan yang kita makan hari ini, makanan yang tidak dapat binasa. Karena makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Amin saudara. Dan biar mari ayat yang terakhir kita belajar dan biar ini jadi doa kita saudara. Malam hari ini biar ini jadi doa kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biar kita berseru kepada Tuhan. Di Mazmur pasal yang ke-85 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, saya langsung bacakan dari The Passion Translation. Revive us again, oh God. I know you will. Engkau akan mengerjakannya buat kami Tuhan. Give us a fresh start. Berikan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan. Kami terima yang namanya fresh start. Then all your people will taste your joy and gladness. Hidupkanlah kami kembali ya Tuhan. Hidupkanlah kami kembali biar ini jadi jeritan dan teriakan roh kita, hati kita. Malam hari ini kita minta Tuhan hidupkan kembali roh kami. Hidupkan kembali oh Tuhan. Dan aku tahu Engkau akan melakukannya. Tuhan akan melakukannya, menghidupkan kita kembali. Berikan pada kami permulaan yang baru dan segar. Hari ini kita belajar, mari kita mulai lagi yang baru. Di mana kadar takut akan Tuhan yang murni, biar makin kuat ada dalam kehidupan kita. Biar itu makin terus besar passion cinta gelora kita kepada Tuhan. Menyambar dengan sangat cepat apa yang Tuhan perintahkan. Kita siap melaksanakan, kita siap mengerjakan dan menuntaskan pekerjaannya. Firman Tuhan berkata, maka semua umatmu akan mengecap sukacita dan kegembiraan darimu. Tidak ada yang lebih sukacita saudara. Tidak ada kebahagiaan yang lebih selain kita mengikuti kehendak Tuhan. Selain kita mengerjakan kehendaknya. Selain kita menuntaskan kehendaknya.
apa yang Tuhan perintahkan atas kehidupan kita. Mari terus bergerak. Jangan berhenti. Jangan karena semua situasi ini membuat kita berhenti. Dan jangan semua berita-berita yang menakutkan. Di mana ada takut akan Tuhan, engkau tidak akan takut kabar celaka. Di dalam takut akan Tuhan, ada jaminan yang luar biasa. Dalam kemurnian hati, kita akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Dan biar lagu ini jadi doa kita. Tuhan, purify my heart. Murnikan dan sucikan hati kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati kami Tuhan. Kami mau Engkau lebih lagi. Singkirkan semua yang menghalangi perjalanan kami kepadamu Tuhan. Singkirkan Tuhan. Singkirkan semuanya. Singkirkan semuanya Tuhan. Dan kami mau belajar ketetapan-ketetapan firman. Kami mau hidup dalam ketetapan firman. Kami mau hidup Tuhan seperti yang Engkau tunjukkan atas kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang berjalan menurut jalan yang Engkau tunjukkan. Berbahagialah setiap kami yang takut akan Tuhan. Dan berbahagialah setiap orang yang suci dan murni hatinya. Karena dia akan melihat. Terima kasih Bapa, dimanapun saat ini kami berada. Tuhan, biar roh-Mu bekerja. Roh-Mu yang menyingkapkan hati kami yang paling dalam. Tuhan, semua selubung Kau singkapkan Tuhan. Kami sungguh mau makin dimurnikan hati dan hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, setiap pelayanan, setiap tugas dan tanggung jawab, biar dengan segala kemurnian hati kami menuntaskan itu Tuhan. Berikan dan anugerahkan Tuhan. Give us Tuhan. Berikan kepada kami a totally undivided heart. Berikan hati yang sungguh-sungguh total dengan Tuhan. Tidak berbagi dengan yang lain. Tapi kami diberi karuniakan hati yang sungguh bulat mengasihi dan takut akan Engkau. Purify my heart. Kuduskan dan sucikan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Turunkan berkat-Mu buat setiap jemaat SHRK dimanapun mereka berada. Dan buat setiap orang yang streaming yang mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati. Roh Tuhan yang bekerja. Roh Tuhan yang menjamah hati dan hidup kami yang paling dalam. Kami terus diubahkan dan terus diubahkan. Kami terus makin disucikan. Kami terus makin dimurnikan Tuhan. Hati dan hidup kami. Dan cinta kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur berkat yang terbaik dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel turun atas setiap kami. Dimanapun kami berada, biar kami jadi orang-orang yang menuntaskan setiap tugas dan panggilan yang Tuhan berikan. Apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, biar terang Tuhan yang sudah terbit atas kami boleh menyinari semua kegelapan dan menyingkirkan setiap kegelapan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Biar semuanya dikuduskan dan dimeteraikan. Firman-Mu ini tinggal tetap dalam hati dan hidup kami. Firman ini biar menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. God bless you all.